Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita kembali dalam firman Tuhan, dosa dan pertobatan bagian keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Kita kembali pada Sabtu siang ini untuk belajar firman Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Kita sama-sama bisa mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Kau sungguh Kau yang baik dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terus mengajak kami Tuhan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mengupas firman Tuhan bersama-sama untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ajak kami terus Tuhan, Kau isi kebenaran firman Tuhan, hikmat melipat-Mu tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu, dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Sabtu lalu kita belajar mengenai definisi dosa dan akibat dosa. Pada Sabtu ini kita belajar mengenai penebusan, Bapak Ibu. Untuk menutup rasa malu mereka di hadapan Allah. Apa yang dibuat Allah bagi Adam dan Hawa. Coba kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian 3, ayat yang ke-21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Itu. Lalu mengenalnya kepada mereka. Berbicara membuat pakaian dari kulit binatang. Ini adalah konsep pemulihan yang Allah bawa diperkenalkan sebagai konsep penebusan melalui Yesus yang datang ke dunia dan rela mati di atas kayu salib. Karena konsep penebusan ini dimasukkan untuk mengembalikan gambar Allah yang telah rusak akibat dosa, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan diperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 6. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Penebusan berarti memulihkan apa yang telah rusak dan mengembalikan kepada tujuan yang semula. Serusak-rusaknya hidup kita, Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk pemulihan kita. Katakan amin. Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk memulihkan kehidupan kita. Allah pasti sanggup memperbaiki kita, mengembalikan apa yang tujuan yang semula, yaitu serupa dengan segambaran Allah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjauh daripada Tuhan, yang hari-hari ini tidak berharap, putus asa, hilang pengharapan, berbalik kepada Tuhan, hanya kepada Dia, hanya jalan dan kebenaran yang hidup, hanya melalui Yesus Kristus. Berbalik kepada Dia, meminta ampun kepada Dia, berdoa, Tuhan, ampuni setiap dosa kami, supaya kita kembali ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan dengan tujuan yang semula, supaya kita serupa dan segambar dengan Allah kembali. Kita bisa lihat di dalam cerita Kain dan Habil, bagaimana mengapa Allah menerima persembahan Habil, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkannya. Kejadian 4 ayat 2-5, silakan Bapak Ibu baca. Ketika mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, Habel adalah seorang gembala dan persembahan kepada Tuhan adalah korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, itu lemak-lemaknya. Di Kejadian 4 ayat 4, Kain adalah seorang petani dan persembahannya adalah sebagian dari hasil tanah itu. Kejadian 4 ayat ketiga, kita mundur satu ayat. Perbedaan yang paling nyata antara kedua persembahan tersebut adalah bahwa persembahan Abel adalah persembahan hewan atau yang berdarah, dan persembahan Kain adalah persembahan nabati yang tidak berdarah. Mungkin ada implikasi tambahan bahwa sementara Habel membawa bagian yang terbaik, Kain hanya membawa beberapa hasil panennya yang biasa, yang tidak baik, yang tidak seperti Habel yang dia mempersembahkan apa yang terbaik yang dia siapkan untuk Tuhan. Namun Alkitab tidak memberikan indikasi bahwa salah satu dari perbedaan ini merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan Tuhan terhadap Habel untuk penolakan terhadap Kain. Terhadap Habel dan penolakannya terhadap Kain. Yang kita ketahui dengan pasti bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya di dalam Kejadian 4 ayat 4-5. Kita juga tahu bahwa Tuhan melihat hati dalam 1 Samuel 16 ayat 7.
Ada sesuatu dalam motivasi dan sikap Kain, dan mungkin juga sesuatu di dalam kinerjanya, di dalam hasilnya, yang membuat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hal ini dijelaskan merupakan sesuatu yang ia sadari dan dapat ia perbaiki. Karena Tuhan berkata kepadanya setelah kejadian itu, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Di dalam Kejadian 4 ayat 7. Di sini dikatakan ketika Kain mukanya tidak berseri atau dalam keadaan murung saat itu, dan Tuhan berkata, apakah engkau tidak berbuat baik? Di situ dijelaskan ketika hati kita atau suasana hati kita pasti terpancang muka kita untuk kita tidak berseri-seri, untuk kita tidak bersenang dalam keadaan muka kita yang senang. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus selalu bersuka cita, dan sesuatu yang harus memberikan berbuat baik supaya hidup kita menjadi terpancar dan dilihat orang. Kita bukan jadi batu sandungan bagi setiap orang yang mengenalkan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa kita harus terus melihat hidup kita supaya hidup kita berseri-seri, sehingga perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan Habel di sisi lain memiliki motivasi yang tepat, prosedur yang tepat, dan hubungan yang tepat dengan Tuhan. Hubungan ini didasarkan pada iman kita, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Di dalam Ibrani 11 ayat 4. Sejak awal manusia harus datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Dan iman adalah hal yang tidak dimiliki oleh Kain. Jadi bagaimana caranya yang ditentukan Allah sebagai jalan untuk pengampunan dosa, Bapak Ibu? Di dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan apa? Dengan darah. Dengan darah itu, dengan kematian Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini jelas dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 7. Dengan darah yang kudus, dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, baru setiap dosa kita diampuni oleh Allah, oleh Tuhan. Dan apa yang ada di dalam darah adalah suatu makhluk. Di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan atau ditulis di dalam Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah itu untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantara nyawa. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ayat di atas melarang umat Allah memakan darah karena dua alasan tersebut. Pertama, karena nyawa makhluk itu ada pada darah. Dan yang kedua, Tuhan menetapkan darah sebagai jalan perdamaian bagi manusia atas dosa-dosanya. Kamu harus membaca kitab Imamat nih untuk mengerti hal ini lebih banyak. Karena hewan yang mati dipersembahkan adalah pengganti atas manusia yang berdosa. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, banyak korban-korban. Setiap raja-raja memberikan korban syukuran. Setiap menang perang memberikan korban syukuran. Setiap ada perayaan diberikan korban syukuran. Ini untuk mempersembahkan korban ini kepada Tuhan, kepada Allah mereka, bangsa Israel itu. Untuk apa? Untuk kita. Tuhan datang untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum atau sesudah mereka berperang. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan memindahkan korban itu, Tuhan berkenan kepada bangsa Israel, dan setiap musuh-musuhnya juga dikalahkan dengan mudah. Ketika bangsa Israel mempersembahkan apa yang dia punya, apa yang dia miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kata yang digunakan adalah penebusan dosa. Definisi penebusan dosa itu atau namanya itu dalam dictionary
adalah pelunasan atau memperbaiki kesalahan atau kerusakan atau ganti rugi, Bapak Ibu. Dalam Ibrani 9 ayat 22 berkata, menyatakan bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan atau penebusan dosa. Dalam Ibrani 9 ayat 22. Maksudnya siapakah pribadi Tuhan Yesus itu menurut Yohanes Pembaptis? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia ini. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes berkata bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan di dalam Matius 11 ayat 10. Apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya? Kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang dan pengampunan dosa. Ditumpahkan banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Korban persembahan sesuatu yang Allah karuniakan kepada manusia, yaitu pemberian dari Allah bagi kehidupan manusia. Ya, Allah yang punya kemampuan untuk menyelamatkan manusia, dan manusia yang memberikan keselamatan pada dirinya. Jika bukan karena pemberian kepada Allah, bagaimana mungkin manusia berdosa dan tidak berdaya mampu mempersembahkan kepada Allah yang kudus dan yang berkuasa? Bagaimana kita sendiri mampu loh? Kalau kita ini orang yang berdosa, bagaimana kita bisa mengampuni diri kita sendiri? Itu hal yang tidak mungkin. Karena maksudnya dari darah itu ialah untuk mengadakan perdamaian kita dengan Allah. Sebab setiap kata yang diterjemahkan menjadi perdamaian adalah dimaksudkan sebagai pembayaran harga, suatu harga atau penebusan. Dikatakan di situ upah dosa ialah maut. Orang yang berdosa tidak akan menghadap Allah yang Maha Kudus. Karena Allah kudus, Tuhan Maha Kudus. Kita yang berdosa, nggak mungkin kita datang kepada Allah datang kepada Allah tanpa penebusan. Ya, dosa membuat orang itu terpisah dari Allah, dan pisah dari Allah ini itu berarti kematian, Bapak Ibu. Ada jurang pemisah antara kebenaran dan kematian. Ada jurang yang harus dilewati. Tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, tanpa pengorbanan Yesus di atas salib untuk dosa manusia, tidak ada bisa mempertemukan antara pemisah jurang ini antara manusia dengan Allah. Tidak ada yang bisa. Karena hukuman dan kematian harus dibayar lunas melalui kematiannya dengan darah yang tercurah, maka terjadilah perdamaian, rekonsiliasi, hubungan Allah dan manusia dipulihkan kembali. Ya, Bapak Ibu, tentang kuasa dan darah Yesus bagi orang yang percaya, yaitu darah Yesus adalah pembasuhan dosa manusia dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus adalah pembenaran bagi manusia berdosa di hadapan Allah di dalam Roma 5 ayat 9. Darah Yesus sebagai penebusan dalam Efesus 1 ayat 7. Roma 9 ayat 9 sampai 10. Darah Yesus sebagai alat perdamaian manusia dengan Allah yang kudus di dalam Kolose 1 ayat 20, Roma 3 ayat 25. Darah Yesus merupakan jembatan yang olehnya manusia berjalan menuju Allah dalam Efesus 2 ayat 13. Dan darah Yesus membersihkan hati nurani manusia yang berdosa dalam Ibrani 9 ayat 13. Dan yang terakhir, darah Yesus sebagai alat penyucian dalam Ibrani 13 ayat 12. Itulah kuasa dari darah Yesus bagi orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan kembali minggu depan dari waktu yang sama, jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai pertobatan. Damai sukacita selalu, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan potongan doa, Bapak Ibu bisa komen di bawah ini, subscribe channel kami JKI Jire TV. Ya, sama-sama kita bisa membangun channel ini untuk bisa hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bukan hanya semata-mata hanya konten, tetapi biar channel ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dalam acara program Discipleship. Kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan yang
selama ini mungkin menjauh daripada Tuhan bisa datang lagi pada Tuhan karena hari-harinya adalah jahat. Percaya atau tidak, dunia itu tidak akan semakin baik. Tetapi di mana kita percaya dan kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan membackup hidupmu, Tuhan akan menopang hidupmu, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.